Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chelsea Anastasia dengan NIM 12370300028. Di sini saya akan menganalisis rangkaian sistem penguat instrumentasi berbasis operasional amplifier. Di sini merupakan rangkaian sistem penguat instrumentasi berbasis operasional amplifier, yaitu HPF pasif. Di sini ada dua rangkaian. Yang pertama dengan menggunakan satu kapasitor, dan untuk rangkaian yang kedua menggunakan 3 kapasitor. Kemudian dari rangkaian ini ditentukan bahwa ambang bawahnya itu sebesar 0,005. Jadi di sini kita akan membuktikan bahwa apabila input kurang dari nilai ambang bawah, maka akan terblok. Namun apabila inputnya lebih dari nilai ambang bawah yaitu 0,005, maka akan lolos. Ini nilai inputnya 0,1, di mana nilainya lebih dari ambang bawah yang dinyatakan pada yang bunyinya itu input tuh seharusnya dia lolos karena input lebih besar dari nilai ambang bawah. Jadi kita membuktikan dengan merun di LTSpice. Kemudian kita akan menambahkan 3 plot untuk tegangan input, tegangan output pada rangkaian pertama, dan output pada rangkaian yang kedua. Pada plot yang pertama kita akan mencari input. Maka di sini terlihat bahwa nilai inputnya yaitu sebesar bahwa nilai inputnya yaitu sebesar 5 volt. Kemudian kita akan mencari pada plot selanjutnya yaitu nilai output pada rangkaian yang pertama. Nilai ambang bawahnya. Ini sebesar ini. Ini menunjukkan bahwa nilai output dari input yang besarnya 0,1 ini lolos karena nilainya lebih besar dari nilai ambang bawah. Kemudian di sini di plot selanjutnya kita menambahkan nilai output di rangkaian yang kedua. Nilai output ini sama dengan nilai inputnya. Dapat dibuktikan bahwa tegangan ini lolos. Kemudian kita akan membuktikan apabila nilai input kurang dari 0,05. Di sini kita akan mengganti menjadi 0,001 sehingga nilainya di bawah nilai ambang bawah 0,001. Kita langsung run. Dapat dilihat bahwa hasil dari nilai-nilai tersebut terblok atau tidak lolos. Lalu kita memperjelasnya dengan mengganti waktunya menjadi 10 kilosecond agar nilai terlihat lebih
jelas grafiknya. Nilai di sini merupakan nilai yang membuktikan bahwa apabila input kurang dari ambang bawah, nilai ambang bawah, maka akan terblok. Selanjutnya, setelah kita menganalisis HPF pasif, sekarang kita akan menganalisis LPF pasif, di mana LPF ini menghasilkan nilai ambang itu 30,04447, yang dimana LPF ini adalah keterbalikan dari HPF. Saat input kurang dari nilai ambang, maka akan lolos. Sedangkan jika input lebih dari nilai ambang, maka dia akan terblok. Di sini pada uji coba rangkaian pertama, ini kita menggunakan frekuensi sebesar 20 Hz. Dimana seharusnya kalau berdasarkan teori dia akan lolos. Di sini kita akan membuktikan teori tersebut. Sebelumnya kita akan menambahkan 2 plot lagi untuk nilai output dari rangkaian pertama dan rangkaian kedua. Di mana rangkaian pertama menggunakan 1 RC dan rangkaian kedua menggunakan 3 RC. Pada plot yang pertama, di sini saya akan menambahkan tegangan, yaitu sebesar 5 volt. Kemudian pada yang pertama, saya akan menambahkan nilai output di rangkaian pertama. Di sini ada penurunan yang diakibatkan oleh resistor di sini, tapi nilai turunnya itu signifikan, tidak terlalu besar. Kemudian pada plot yang ketiga, kita akan menilai di output rangkaian yang kedua. Di sini dapat dilihat bahwa nilainya lebih kecil, lebih turun daripada rangkaian yang menggunakan 1 tahapan 1 RC. Di sini dapat dilihat bahwa rangkaian yang menggunakan 1 RC itu lebih efektif daripada rangkaian yang menggunakan 3 RC, 3 tahapan. Di sini kita akan uji coba lagi dengan merubah nilainya yang tadinya 20, nilai frekuensinya yang tadinya 20 menjadi 10 Hz. Maka kita akan merun kembali. Sama seperti sebelumnya, bahwa nilai dari output yang pada rangkaian kedua yang menggunakan 3 RC ini mengalami penurunan. Ini ternyata untuk rangkaian LPF ini lebih efektif menggunakan 1 tahapan RC saja. Lalu di sini kita akan membuktikan teori kedua, di mana jika input lebih besar, maka rangkaian akan terblok. Kita akan menggunakan frekuensi sebesar 100 karena ambangnya nilainya 30. Di sini kita menggunakan 100. Lalu kita akan merun kembali. Maka terlihat bahwa di sini nilai output dari yang kedua ini sudah MV, nilai volt. Ini pertanda bahwa terblok. Maka dari rangkaian ini dengan teori
LPF sudah sesuai. Selanjutnya kita akan menganalisis rangkaian ini. Kita akan mencari nilai inputnya terlebih dahulu dan nilai tegangan keluarnya. Maka kita akan men-run pada tegangan tersebut. Kemudian kita akan mencari tegangan pada yang pertama dulu, pada tegangan yang pertama terlebih dahulu, yaitu di sini. Maka terlihat bahwa tegangannya besarnya 1 mV. Kemudian kita akan menambahkan plot untuk mencari tegangan yang kedua, yaitu yang berada di sini. Maka dapat dilihat bahwa nilainya itu 2 mV. Kemudian kita akan menambahkan plot lagi untuk nilai tegangan yang keluar, yaitu di sini. Maka akan terlihat ini tegangan keluar yang pertama. Dia ini berupa nilai 10 kali lipatnya dari tegangan masuk pada tegangan yang pertama. Kemudian kita akan mencari pada nilai keluar dari tegangan yang kedua. Ini pun termasuk nilai 10 kali lipat nilai tegangan masuk. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari output subtraktornya. Kita akan mencari nilai output subtraktor di sini. Dan ini kita bisa perbesar. Kita perbesar. Maka terlihat bahwa nilainya itu kurang lebih di 10 mV dan min 10 mV. Ini sudah sesuai dengan teori. Selanjutnya kita akan menambah plot dan mencari nilai output di sini. Di sini ada kurang tapi tidak signifikan dan akan diperkuat dengan dengan rangkaian di sini. Itu kita akan merun pada bagian akan diperkuat oleh non-inverting di sini, maka kita akan merun di sini. Maka terlihat bahwa ini sudah diperkuat. Selanjutnya di sini kita akan mencari nilai keluar dari LPF-nya, yaitu ada di sini. Nilai keluar dari LPF-nya ada penurunan yang tadinya ada di 100 mV, kemudian sekarang ada di 80 mV. Kemudian tegangan ini akan dikuatkan oleh non-inverting lagi di sini. Nah, maka yang hijau ini adalah nilai non-invertingnya. Sekian yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.